Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswa di Makassar ditemukan tewas dalam kamar rumahnya. Korban diduga tersetrum saat menyalakan peralatan elektronik. Menjelang Idul Adha, pemerintah dan warga harus waspada peredaran sapi pemakan sampah. Ratusan ekor tukik jenis lekang dilepas liarkan di lokasi wisata Pantai Lowita, Kabupaten Pindrang. Menjelang Idul Adha, pemerintah dan warga harus waspada peredaran sapi pemakan sampah. Hingga kini puluhan sapi masih digembalakan di tempat pembuangan sampah. Bahaya logam berat, timbal atau timah hitam dalam daging sapi pemakan sampah bisa jadi ancaman serius jika dikonsumsi manusia. Puluhan sapi yang digembalakan oleh warga tampak memakan sampah di tempat pembuangan sampah Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Sampah rumahan itu berserakan di bahu jalan sehingga mudah disantap. Penggembala sapi juga memanfaatkan sampah menjadi pakan sapi yang akan dijual sebagai hewan kurban. Bahaya logam berat, timbal atau timah hitam yang terkandung dalam daging sapi pemakan sampah bisa jadi ancaman serius jika dikonsumsi manusia. Di wilayah ini minim pengawasan pemerintah. Pemeriksaan kesehatan sapi secara berkala tidak dilakukan. Seharusnya karantina 6 bulan bagi sapi pemakan sampah perlu dilakukan menjelang Idul Adha. Pasti terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya. Seperti zat logam berat yang dihasilkan dengan makan sampah tersebut, itu akan membahayakan terkait dengan ternaknya itu sendiri. Seperti ternak itu akan terinfeksi dengan adanya bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian daging yang dihasilkan dari sapi yang memakan sampah ini juga akan berdampak apabila dikonsumsi oleh manusia. Perlu ada pengawasan ketat guna mencegah peredaran sapi pemakan sampah menjelang Idul Adha di Goa. Daging sapi pemakan sampah memiliki kadar timbal yang melebihi ambang batas sehingga berbahaya jika dikonsumsi manusia. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kementerian Agama melalui sidang isbat resmi menetapkan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, yaitu 20 Juni 2023. Sedangkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah jatuh pada Kamis 29 Juni mendatang. Sebelumnya pemantauan hilal di Makassar cukup sulit terlihat karena terkendala awan. Pemantauan hilal di Kota Makassar di atap mal kawasan Metro Tanjung Bunga pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut dilaksanakan oleh petugas kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenak Sulsel, bersama tim Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG Wilayah 4 Makassar, serta ahli hisab ruqyat. Metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan Zulhijjah adalah Ruqyatul Hilal, yaitu penetapan awal bulan dari kalender Hijriah berdasarkan pengamatan bulan. Hilal diamati saat matahari tenggelam dengan mata dan teleskop. Hilal di Makassar cukup sulit terlihat karena terkendala awan. Diperkirakan hilal mencapai ketinggian 0,44 derajat. Sesuai kesepakatan dan kriteria penentuan hilal yang ditetapkan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, serta Singapura, hilal harus melebihi 3 derajat. Pemantauan hilal mulai pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah atau saat matahari terbenam sekitar pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Pemantauan hilal dari 99 titik di Indonesia, salah satunya di GTC Makassar ini, saya kira kita sudah melaksanakan dengan bekerja sama dari berbagai macam instansi, termasuk Kanwil Kementerian Agama, dari Pengadilan Agama, kemudian dari BMKG dan beberapa ormas Islam, diantaranya Muhammadiyah, NU, dan LDI, dan dari perguruan tinggi. Saya kira ini sudah terlaksana dengan baik. Hasil Ruqyatul Hilal di Makassar dilaporkan kepada Kementerian Agama di Jakarta. Sesuai hasil resmi sidang isbat di Jakarta, penentuan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah yaitu 20 Juni 2023. Sedangkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 29 Juni 2023. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.
Puluhan calon murid baru SMA Negeri 20 Makassar mendatangi posko penerimaan murid baru. Mereka kesulitan mendaftar sendiri akibat jaringan internet yang lemah. Posko pengaduan dan bantuan penerimaan murid baru SMA Negeri 20 Makassar terus kedatangan sejumlah calon murid baru yang selama ini kesulitan melakukan pra-verifikasi berkas di website penerimaan murid baru tahun ajaran 2023-2024 oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Salah satu kendala yang ditemui adalah masalah jaringan internet, khususnya bagi calon murid baru yang bertempat tinggal di pulau. Sulit akses internet mengakibatkan murid tidak bisa membuka website dan tidak bisa membuat akun pendaftaran. Kendala ini sering ditemui karena banyaknya orang yang membuka website bersamaan. Karena itu, panitia membantu pembuatan akun hingga pengisian data diri agar calon murid baru bisa mendaftarkan diri sebelum pra-verifikasi ditutup. Kendala kita itu sebenarnya jaringan. Karena Barombong ini sangat sulit jaringan. Kadang dia on, tiba-tiba dia down. Jadi itu salah satu kendala kita. Kendala yang kedua karena kan anak-anak kita di sini kan zonasinya itu zonasi Sangkarang. Itu banyak kendala komunikasi. Jadi mereka tinggal di pulau, datang ke sini di Makassar, tidak memperoleh informasi yang komprehensif, sehingga mereka datang tidak tahu apa-apa. Nah, di posko layanan inilah kita berikan penjelasan bagaimana cara membuat akun, bagaimana mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam proses sosialisasi dan penerimaan murid baru di PPDB Distrik Sulsel 2023 ini. Ya. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan bagus. Ada Pak Ketua Panitia, kita sudah berikan pelayanan. Kita ada 1, 2, 3, ada 4 ruang yang kita siapkan untuk layanan verbal dan layanan untuk pembuatan akun. Kemudian kita juga ada ruang OSIS yang bersedia membantu orang tua siswa kita yang terkendala untuk pembuatan akun. Penerimaan murid baru SMA dan SMK jalur zonasi masuk tahap pendaftaran mulai 19 Juni 2023. Calon murid baru yang sudah memiliki akun bisa mendaftar pada sekolah yang diinginkan hingga verifikasi berkas dan pengumuman diterimanya murid baru. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ratusan ekor tukik jenis lekang dilepas liarkan di lokasi wisata Pantai Lowita, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Pelepas liaran satwa ini melibatkan wisatawan yang berkunjung untuk menumbuhkan kepedulian terhadap satwa yang dilindungi. Ratusan ekor tukik jenis lekang dilepas liarkan di lokasi wisata Pantai Lowita, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Di pantai ini terdapat 2 jenis penyu, yaitu lekang dan sisik. Pelepasan tukik dilakukan oleh warga yang tergabung dalam komunitas 5 Putra Pesisir. Tukik dilepas ke laut usai penangkaran atau masa inkubasi selama 50 hingga 60 hari. Kita buka untuk umum, semua kalangan masyarakat itu bisa terlibat, ikut bagaimana kepekaan mereka kembali, bagaimana menjaga alam. Khususnya kita di Rumah Penyu itu pelestarian penyu, bagaimana penyu ini tetap lestari, memasyarakatkan penyu agar banyak yang lebih peduli untuk pelestariannya di laut. Pelepas liaran di Pantai Lowita melibatkan beberapa komunitas di Pinrang serta wisatawan. Salah satu komunitas yang ikut dalam kegiatan ini adalah komunitas silat. Kegiatan ini mengajarkan siapapun bergabung untuk peduli pada kondisi alam dan setiap makhluk hidup. Kegiatan ini kita melakukan pelepasan penyu pada daerah pesisir Pantai Lowita. Kita melakukan ini agar melatih anak-anak supaya memberi pengetahuan tentang bagaimana tentang penyu pada saat ada di Kabupaten Pinrang ini. Kami melakukan ini sambil melakukan latihan-latihan fisik, baru kita melakukan pelepasan penyu agar anak-anak memiliki kasih sayang dan memiliki rasa simpati terhadap hewan-hewan yang dilindungi. Kegiatan ini juga bermanfaat menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga berperan melestarikan satwa yang mulai langka dan dilindungi. Sofri Gatang melaporkan dari Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.